Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Noventi Bertam, Novelia Rumpa, Apnita Seleng, Astri Tantroman, dan Yuni Sintia. Di sini judul materi kami adalah Teknik Dasar dan Adaptasi Kurikulum Pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian inklusi. Inklusi atau ketercakupan selayaknya tidak dimaknai secara sempit pada aspek peserta didik saja. Namun, inklusi adalah ketercakupan 3 aspek di atas, yaitu ada aspek hardware, aspek software, dan aspek brainware. Ya, dengan sinerginya ketiga aspek tersebut bukan tidak mungkin sekolah inklusi akan menjadi benar sebagai awal kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oke, kemudian kita melangkah kepada pengertian anak berkebutuhan khusus. Ya, di sini ada beberapa pengertian anak berkebutuhan khusus menurut para ahli. Yang pertama ada menurutmu takdir 2013 halaman 138 ya. Di sini pengertian anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kemudian yang kedua ada pengertian dari Hayward dalam Mujito 2014 halaman 25 ya. Di sini anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berkarakteristik dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Kemudian kita melangkah kepada adapun yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain ada kita ketahui tunanetra, ada tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, ada kesulitan belajar, ada gangguan perilaku, ada anak berbakat, ada anak gangguan dengan kesehatan. Ya, kemudian di sini sebelumnya ada yang disebut aspek hardware. Di sini saya menjelaskan aspek hardware yaitu sarana dan prasarana yang mendukung aspek software ya. Kemudian ada aspek software ya. Di sini pengertian dari aspek software itu yaitu meliputi kurikulum, silabus, dan perangkat penunjang yang lain. Kemudian ada aspek brainware ya. Jadi aspek brainware ini meliputi kependidikan, peserta didik, ada staf ahli, ada psikolog dan staf pendukung lainnya. Oke. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok yang lain. Silahkan. Ya, terima kasih. Kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu beberapa model kurikulum. Beberapa model kurikulum ada 4, yaitu model adaptasi kurikulum, yaitu digunakan dalam penyelenggaraan program inklusif. Pada dasarnya adalah menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Yang kedua, model duplikasi. Duplikasi artinya meniru atau menggandakan. Selanjutnya, yaitu model modifikasi. Yaitu modifikasi berarti merubah untuk disesuaikan dalam kaitan dengan model kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Maka model modifikasi berarti cara pengembangan kurikulum di dalam kurikulum umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler diubah untuk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.
Yang keempat yaitu model substitusi. Substitusi berarti mengganti. Dalam kaitannya dengan model kurikulum, maka substitusi berarti mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Ya, untuk selanjutnya, modifikasi yang dilaksanakan di sekolah inklusi diantaranya alokasi waktu, isi atau materi kurikulum, proses belajar mengajar, lingkungan belajar, sarana prasarana dan pengelolaan kelas. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan kurikulum ada beberapa, yaitu pertama, dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusif. Yang kedua, dapat membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, menjadi pedoman untuk sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Yaitu dia tujuan menurut Sukadari 2019. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri selanjutnya. Snell dalam Sunardi 2005 berpendapat beberapa hal yang mendasari perlunya layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang disesuaikan kebutuhan khususnya, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus dalam melakukan belajar berbeda dengan anak normal atau rata-rata, makin berat tingkat kecatatannya, semakin kompleks cara belajarnya. Yang kedua, sekolah bertanggung jawab memberikan keterampilan fungsional agar peserta didik dapat mandiri dalam menjalankan kehidupannya baik di sekolah, rumah, ataupun masyarakat. Yang ketiga, guru sangat berperan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Guru juga harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa tujuan materi dalam program pembelajaran individual dapat diterima, praktis, efektif dan manusiawi, atau tidak membahayakan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, guru harus berhubungan dengan orang tua peserta didik di dalam menjalankan program maupun evaluasi programnya yang dilaksanakan. Yang kelima, anak berkebutuhan khusus membutuhkan pelayanan pendidikan dengan prinsip-prinsip modifikasi perilaku. Model pengembangan kurikulum dalam sekolah inklusi menurut Sukadari dapat dibedakan menjadi beberapa model antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model kurikulum reguler penuh. Yang kedua, model kurikulum reguler modifikasi. Yang ketiga, model kurikulum PPI. Yang keempat, pengembangan desain pembelajaran dalam setting sekolah inklusi. Terdapat 5 model dalam kurikulum adaptif yang disimpulkan oleh beberapa ahli. Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, VISEN, yaitu yang pertama model eskalasi, yang kedua model duplikasi, yang ketiga model modifikasi, yang keempat model substitusi, yang kelima model omisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pembelajaran dalam settingan inklusi meliputi 1. Rancangan pembelajaran. 2. Proses pembelajaran mengajar. A. Guru dalam mengajar. B. Media pembelajaran. C. Materi belajar. D. Bahasa. E. Evaluasi atau penelitian. Satu. Adaptasi kurikulum pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Variabel penting dalam pembelajaran adalah kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran.
Kondisi pembelajaran berkaitan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik mata pelajaran, kendala, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tidak semua mata pelajaran atau materi pelajaran membutuhkan adaptasi. Hanya mata pelajaran atau materi pelajaran menimbulkan kesulitan sebagai akibat langsung dari kelainannya yang membutuhkan adaptasi. Contohnya dapat disajikan hal-hal sebagai berikut. Anak tunagrahita atau antara lain lamban belajar. Kesulitan yang amat menonjol adalah fungsi kognisi atau bahkan bila tingkat ketunagrahitaannya berat juga fungsi aspek lain mengalami kelainannya. Next. Contoh, bila anak itu mengalami lamban belajar, bila dibanding dengan teman-teman rata lain dapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, materi disajikan dalam bobot yang berbeda dengan teman rata-rata lain, sekalipun dalam satu tujuan pembelajaran yang sama, atau dengan kata lain, penyederhanaan materi pelajaran sehingga sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Yang kedua, materi disajikan dengan pendekatan konseptual. Maksudnya, sebelum anak dituntut untuk menguasai pengertian secara abstrak, harus didahului dengan penanaman konsep secara konkret. Dan berulang-ulang, adaptasi materi pelajaran hanya dilakukan terhadap materi-materi yang menimbulkan kesulitan anak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Di sini kita mengambil kesimpulan yaitu maraknya kepedulian sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus memang harus dibarengi dengan semangat untuk memberi bantuan kepada mereka dengan cara yang tepat. Banyak model yang dilakukan sekolah dalam melakukan modifikasi kurikulum untuk tiap anak dengan memperhatikan kebutuhan, keunikan, dan kekuatannya. Adaptasi kurikulum yang dilakukan sekolah dapat menjadi salah satu model penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Adaptasi kurikulum yang dilakukan di sekolah telah menjadi yang cukup signifikan dalam mengembangkan kemampuan individu anak dengan gangguan sosial emosional yang tidak bisa digeneralisasikan, namun dengan diharapkan dapat menjadi awal untuk lebih lanjut seperti riset pengembangan model atau eksperimen untuk menjadikan adaptasi kurikulum sebagai sebuah model yang dapat dilakukan di sekolah-sekolah di Indonesia, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Oke, baik. Itulah pemaparan dari kami kelompok 7. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.